Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dita selaku dosen pengampu hukum investasi kelas 2022B. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Franchise Waralaba. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nur Fauzia dengan akhiran NIM 115. Selanjutnya ada teman saya, Putri Rahma Aulia dengan akhiran NIM 023. Yang selanjutnya ada Yulia Dewi Masito dengan akhiran NIM 117. Selanjutnya ada Noval Gali Dwi Laila Krisna dengan akhiran NIM 123. Dan yang terakhir Bagus Kusuma Adrianto dengan akhiran NIM 256. Untuk yang pertama, kami akan Sik, bagus mempresentasikan. Adrian aku. Walik sumpah. Please open Kok mic. dipotong ae? Kok dipotong ae gak apa Iya, wis. ayo balen Jenenge berarti dhek balen. Iwan. Balen. Ya wis. Potong iki ya, potong iki. Iya, kok dipotong iki. Astagfirullahaladzim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dita selaku dosen pengampu hukum investasi kelas 2022B. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Franchise Waralaba. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Putri Rahma Aulia dengan akhiran NIM 023. Selanjutnya ada Siti Nur Fauzia dengan akhiran NIM 115. Selanjutnya Yulia Dewi Masito dengan akhiran NIM 117. Selanjutnya Noval Gali Dwi dengan akhiran NIM 123. Yang terakhir yaitu Bagus Adrianto Kusuma dengan akhiran NIM 256. Untuk yang selanjutnya, presentasi akan dimulai oleh teman saya. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Jadi penjelasan pertama itu pengertian tentang franchise waralaba ya. Diatur itu ya di Permendak nomor 71 tahun 2019, di mana pengertian franchise atau waralaba itu adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau suatu badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas di mana memiliki suatu usaha dalam rangka memasarkan barang dan juga jasa, yang di mana hal ini telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain. Next. Selanjutnya itu ada dasar hukum franchise waralaba. Di sini ada 5 dasar hukum yang kita ambil. Yang pertama itu UU nomor 5 tahun 1999. Yang kedua itu UU nomor 40 tahun 2007. Yang ketiga itu peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007. Dan nomor 4 peraturan menteri nomor 71 tahun 2019. Dan yang terakhir perjanjian sebagai dasar hukum. Next. Nah, isi perjanjian waralaba menurut lampiran kedua dari PPT sebelumnya itu yaitu ini ya, Permendak nomor 71 tahun 2019. Yang pertama itu ada nama dan alamat dari kedua belah pihak. Yang dimaksud kedua pihak itu pihak yang sama-sama memiliki perjanjian untuk mendirikan suatu franchise. Yang kedua, jenis hak kekayaan intelektual. Dan yang ketiga itu adalah kegiatan bisnis yang akan dijalankan. Bisa berupa jasa ataupun barang, dan yang selanjutnya bantuan serta fasilitas. Yang selanjutnya itu wilayah usaha, di mana hal ini harus diperhatikan untuk mendapatkan wilayah yang strategis agar franchise bisa berjalan dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah jangka waktu perjanjian atau kontrak kerjasama. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya isi perjanjian waralaba menurut lampiran kedua Permendak nomor 71 tahun 2019, yakni yang pertama tata cara pembayaran imbalan,
Yang kedua, pemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Yang keempat, tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian. Yang kelima, jaminan dari pemberi waralaba. Yang keenam, jumlah gerai atau toko yang dikelola. Next. Tujuan investasi franchise sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, investasi franchise itu merupakan salah satu investasi jangka panjang di mana tujuan investasi sendiri adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan di masa mendatang. Yang kedua, investasi jangka panjang meningkatkan nilai investasi dari waktu ke waktu dengan memberikan kesempatan bagi investor untuk meraih keuntungan yang substansial. Next. Manfaat investasi franchise yang pertama yaitu manajemen finansial mudah. Sebagai mitra dengan tidak perlu pusing memikirkan manajemen keuangan karena dengan sistem bisnis yang sudah teruji tidak perlu repot dari sisi manajemen keuangan. Biasanya bisnis franchise yang cukup besar Biasanya bisnis franchise yang cukup besar sudah memiliki sistem yang digunakan di tiap lokasi, sehingga tidak perlu pusing untuk memikirkan manajemen keuangan. Pihak yang akan menanamkan modal di bisnis atau investor pasti akan lebih menyukai bisnis yang terbukti baik secara finansial dan jaringan pemasaran jika bergabung dengan usaha waralaba tertentu. Tentu saja tidak perlu pusing-pusing lagi mengenai sistem manajemen finansial seperti halnya bisnis yang benar-benar memulai sesuatu dari awal. Yang kedua, tidak perlu adanya branding. Kelebihan lainnya yaitu bisa didapatkan biasanya brand sudah dikenal oleh masyarakat sehingga akan lebih mudah untuk menjual produk yang dijual karena tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran yang begitu besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada kekurangan franchise. Yang pertama, fee franchisor, di mana pemilik brand umumnya akan menerapkan sistem fee kepada mitra usahanya. Biasanya mitra yang berminat untuk membuka franchise harus membayar biaya kemitraan awal kepada pemilik brand. Lalu akan ada biaya lain yang harus dibayarkan untuk digunakan sebagai biaya pelatihan atau dukungan. Biaya yang dikeluarkan juga tidak kecil untuk membuka suatu usaha franchise sehingga dapat membuat mitra untuk berpikir dua kali dalam bergabung dalam kegiatan usaha franchise ini. Yang kedua, pembagian keuntungan. Selain biaya kemitraan yang harus dibayarkan terhadap pemilik brand, terdapat juga mitra harus membayarkan sebagian dari keuntungan yang telah didapatkan dari hasil usaha franchise kepada pemilik brand. Karena hal itu, maka mitra mendapat kerugian, yakni kehilangan beberapa persen dari total keuntungan. Kemudian ketentuan pendaftaran waralaba atau franchise. Yang pertama, berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh berdasarkan perjanjian waralaba. Kemudian dalam Peraturan Perdana Menteri Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Menurutnya, pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan waralaba adalah Menteri Perdagangan, bukan Menteri Hukum dan HAM. Hal ini dikarenakan pembinaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan waralaba dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pembinaan dan evaluasi oleh pemerintah
dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sesuai dengan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, para pihak yang terlibat dalam waralaba adalah pemberi waralaba, penerima waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan penerima waralaba lanjutan. Pemberi waralaba ialah pihak yang memberikan hak kepada orang lain untuk memanfaatkan kekayaan intelektualnya dalam konteks bisnis. Kemudian penerima waralaba ialah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Kemudian pemberi waralaba lanjutan adalah penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan, dan kemudian penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba. Next. Jenis biaya dalam franchise atau waralaba. Yang pertama, franchise fee, kemudian royalty fee franchise, dan kemudian biaya persediaan bahan baku. Next. Franchise fee biaya berupa lisensi dan hak atas franchise yang dibeli. Kemudian royalty fee franchise biaya yang harus dibayarkan per bulan atau dihitung berdasarkan persentase penjualan. Biaya royalti adalah pembayaran berkelanjutan yang biasanya dibayarkan kepada pihak pusat. Kemudian biaya persediaan bahan baku adalah pembelian bahan baku yang telah habis. Biaya persediaan bahan baku ini juga meliputi biasanya biaya iklan, biaya pelatihan, dan juga biaya peralatan atau inventaris. Next. Untuk dilanjutkan kepada rekan saya. Oke teman-teman, jadi contoh dari modal investasi franchise sendiri ada 3. Yang pertama itu gerai baru, yang kedua gerai baru konversi, dan yang ketiga itu gerai takeover. Next. Ada di sini kelompok kami akan memberikan contoh-contoh franchise yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kebab Turki Baba Raffi, di mana kebab ini udah ada di mana-mana. Contohnya adalah biasanya ada di pom bensin ya teman-teman. Habis itu ada Es Teler 77, yang biasanya Es Teler 77 itu ada sponsor, maaf bukan sponsor, diskonan lewat SMS. Habis itu Indomaret dan juga Alfamart yang bisa kita ketemukan di mana-mana. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Siti Nur Fauzia. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan materi atau kesalahan dalam pengucapan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.